Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kasih anugerah Tuhan selalu nyata buat kita. Hingga pagi hari ini kita masih ada. Tuhan sudah menolong kita dari sepanjang malam. Tuhan menuntun kita hingga kita ada pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita minta kekuatan kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas kita, agar firman Tuhan kita boleh baca, renungkan bersama dengan baik. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih, di mana kasih dan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami dari sepanjang malam hingga pada pagi ini kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan untuk memulai seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu belajar untuk memahami daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, terlebih kepada umat-umat Tuhan yang menyaksikan dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan diterima dengan baik, dan kami dapat lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk membaca kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu 16 ayat 1 sampai yang ke-7. Kitab Wahyu 16 ayat 1 sampai yang ke-7. Kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Ketujuh malah petaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, sampai di sinilah kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari kitab Wahyu 16 ayat 1 sampai yang ke-7, dan yang menjadi tema sesuai dengan Renungan Harian Toraja edisi 12 November 2020, yaitu Tuhan bertindak adil pada umat-Nya. Tang pakayun bimbang tupuang lako taunna. Keadilan Tuhan sempurna, keadilan Tuhan utuh, tidak tercelah, tidak bercacat. Artinya semua yang Tuhan rancangkan, semua yang Tuhan bentuk, semua yang Tuhan putuskan, semua berada di dalam koridor keadilan Tuhan. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan,
Saat ini kita akan belajar di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita menjumpai banyak simbol, namun ada kecenderungan dalam diri kita untuk tidak tertarik pada sesuatu yang dinyatakan dengan simbol. Kecenderungan ini mungkin diakibatkan oleh seringnya orang salah menafsirkan sebuah simbol untuk suatu peristiwa. Mungkin ini dapat dibenarkan, tetapi kecenderungan tersebut tidak selalu benar. Seorang ahli sarjana, ahli Perjanjian Baru, menyatakan bahwa dalam simbol-simbol di dalam pembacaan sebelumnya dan ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang sebuah realitas yang sangat dahsyat. Dan kita tahu persis dalam pembacaan kita tentang ketujuh malapetaka dilambangkan dalam sebuah simbol cawan murka Allah. Dari 3 cawan murka Allah yang kita sudah baca dari ayat pertama sampai yang ketujuh, dari 7 cawan murka Allah ini, yaitu yang pertama dikatakan bahwa Tuhan menyuruh malaikat untuk menumpahkan cawannya di atas bumi. Dan ketika cawan murka Allah itu ditumpahkan di atas bumi, timbullah penyakit bisul. Itu jelas di dalam ayat yang kedua. Dan yang kedua dari murka Allah dengan simbol cawan, yaitu Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menumpahkan cawan ke atas air laut. Dan dikatakan ketika cawan itu ditumpahkan atas air laut berubah menjadi darah. Bahkan dikatakan seperti darah orang mati, dan semua binatang yang ada di dalamnya menjadi mati. Cawan yang ketiga yaitu berbicara tentang murka Allah dicurahkan, ditumpahkan ke atas air sungai dan mata-mata air. Tentu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketujuh malapetaka dengan simbol cawan murka Allah, tentu Allah punya rencana, tentu Allah punya maksud kenapa Tuhan melakukan murkanya ke atas muka bumi ini. Tentu alasannya Tuhan bertindak adil kepada umat manusia, di mana manusia telah jatuh ke dalam dosa, di mana manusia sudah dikuasai oleh kuasa kedagingan, hawa nafsu, keserakahan, dan tidak saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu jelas di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 dan Wahyu 8 ayat 2 dan Wahyu 11 ayatnya yang ke-19. Bahwa keserakahan manusia, kesombongan manusia yang tidak menghargai karya-karya Tuhan, itu menjadi alasan Tuhan menumpahkan cawan murkanya ke atas bumi ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini sadar atau tidak sadar kita tentang keadaan situasi yang terjadi saat ini, di mana seluruh umat manusia mengalami sebuah ketakutan, mengalami sebuah kegelisahan dengan adanya virus yang masih belum berlalu dari kehidupan bangsa dan negara kita ini. Apakah itu kita menganggap bahwa itu bagian dari cawan murka Allah? Tentu itu bagian dari cawan murka Allah, di mana hal ini diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin melihat sampai di mana kita kembali menyadari akan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
Dalam pembacaan kita, dalam renungan harian Toraja ini kita diajak untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup taat dan patuh kepada firman Tuhan, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena ketika kita jatuh ke dalam dosa, tentu murka Allah, ketika murka Allah ditumpahkan atas bumi ini, kita akan menjadi korban dari murka Allah itu sendiri. Namun sebaliknya, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memperkatakan Tuhan, kembali menyadari akan kehidupan kita dari dosa kita, untuk meminta pengampunan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka ketika murka Allah ditumpahkan atas bumi ini, atau ketika Tuhan melakukan penghakiman lewat murka atau lewat ketujuh malapetaka ini, kita akan bebas dari murka itu, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Dari kitab Wahyu, kalau kita baca dari Wahyu, dari ayat yang pertama sampai yang terakhir, betul Wahyu itu adalah menubuatkan tentang bagaimana kisah yang akan terjadi atau peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita hidup dengan kasih, hidup dalam pengharapan untuk kembali ke jalan yang benar, agar kita tidak terkena dan kita terbebas dari murka Allah ketika murka itu dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, mari kita imani dan tekuni agar kita selalu hidup di dalam kasih. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, pagi hari ini Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan daripada firman-Mu, di mana firman-Mu ini berbicara tentang 7 malapetaka dengan simbol cawan murka-Mu, murka Allah. Kami tahu persis Tuhan, bahwa Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan kami, karena Tuhan ingin melihat kami untuk kembali ke jalan yang benar, untuk tidak hidup di dalam perhambaan dosa. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan kami sudah dengarkan, dan kami pakai dalam hidup kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi alat-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, baik di dalam keluarga kami, di dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat juga ini Tuhan kami berdoa Tuhan, buat umat-umat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Laharoi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan mereka satu persatu, namun kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan berduka Tuhan hiburkan mereka. Yang dalam keadaan bersukacita Tuhan kiranya sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan selalu dirasakan di dalam kehidupan lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami datang kepadamu, menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin.